Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melakukan perbaikan terhadap pokok kelapa sawit belakang kita ini. Kita lihat buahnya tidak terlalu banyak. Oke, perlakuan apa yang kita lakukan di sini? Mari kita simak video berikut ini. Oke, bagian bawah nih Bapak Ibu ya, bisa melihat kondisi buahnya. Memang mantap, daunnya hijau-hijau juga ya. Kita lihat juga di sebelahnya lagi. Kita lihat ini juga nih banyak buahnya. Nah, kita lihat lebih dekat. Nah, ini buahnya padat. Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah ini satu pokok kelapa sawit. Kita lihat pokoknya normal di sini, tapi memang buahnya belum terlalu maksimal karena kondisi tempat dia tumbuh itu adalah miring, sehingga pemupukan tidak bisa efektif. Nah, perlakuan yang kita lakukan di sini adalah membuat tapak kuda. Pekerjaan tapak kuda ini adalah membuat areal yang kondisinya miring ini kita bikin menjadi datar. Nah, caranya kita ambil tanah dari bagian atas seperti ini. Selanjutnya kita timbunkan ke sebelah sini, ya kondisi yang lebih rendah. Nah, supaya tanahnya tidak jatuh, maka dibuatlah penahan berupa karung seperti ini. Jadi pakai karung eks pupuk, ataupun kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada karung, bisa saja menggunakan kayu-kayu ataupun pelepah-pelepah bisa disusun supaya bisa membentengi areal ini atau tanah yang kita timbunkan ke sini nanti. Selamat pagi Pak Riko. Pagi Pak. Ya, ini hari ini saya mau belajar tentang ilmu membuat tapak kuda. Jadi sebenarnya tapak kuda ini apa fungsinya Pak Riko? Tapak kuda ini fungsinya banyak Pak. Yang jelas kita melakukan konservasi. Nah, konservasi kita inilah kita memperbaiki tanaman sekaligus. Jadi kita tujuannya itu untuk pemupukan jelasnya Pak. Nah, pemupukan itu ini kan lahannya kalau kita lihat konturnya miring ya kan? Iya, Dia betul. lebih miring ke bawah. Iya, Sedangkan betul. ke atas ini dia lebih tinggi Pak. Iya, Kita buatlah dia konservasi dengan pembuatan tapak kuda. iya. Kalau kita di area rendahan itu namanya tapak timbun. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kita buat apa? Dia minimal jaraknya ke tepi. Iya. Itu ada karung Pak. Nah, karung itu dari pokok ini karung itu minimal 2 meter lah kita bikin itu Pak. Nah, 2 meter. Berarti selebar piringan lah ya. Lebar piringan Pak. Kita juga memudahkan pemanen nantinya untuk panen. Oh iya, iya, Jadi iya. dia begitu dia pun nanti dodos dia kan, Iya. tekan dodos dia Pak, Iya. ataupun dia pakai Y. Jadi posisi dia masih dapat Pak. Hmm, Jadi pas betul. posisi dia. Kita ambil 2 meter atau 2 meter setengah. Berarti kalau terlalu sempit, Terlalu sempit, ruang gerak dari pemanen menjadi lebih sedikit gitu ya. lebih sedikit, betul Pak. Jadi kemungkinan pemanen bisa terjatuh ke tebing lebih besar kemungkinan Besar terjadi. kemungkinan, ya. Iya. Jadi untuk kemiringannya juga Pak, itu kita atur. Oh, berapa derajat? Iya, itu derajatnya ke dalam itu Pak kita pakai 10 sampai 20. Oh, Jadi miring ke dalam dia Pak. berarti miringnya ke arah sana ya. Miringnya ke arah pokok. Bukannya miringnya ke arah bawah. Bukan miring ke arah bawah Pak. Jadi kalau miring ke arah bawah, kita mupuk pun nantinya percuma, pupuk itu akan terbuang ke bawah. Oke, oke, oke. Jadi Bapak Ibu petani sawit, nah jadi untuk areal miring seperti ini kondisinya, memang ketika kita melakukan pemupukan, banyak sekali pupuk yang terbuang ketika terjadi hujan yang cukup kencang atau hujan yang lebat. Maka salah satu upaya yang kita lakukan adalah membuat namanya adalah tapak kuda. Pupuk yang kita taburkan terserap sepenuhnya oleh pokok kelapa sawit ini, sehingga dia bisa berbuah maksimal. Oke Pak Riko, kita tanya lagi Pak Riko, itu efeknya kalau kita lakukan pemupukan berapa lama terhadap pembentukan buah ataupun mungkin pertumbuhan tanaman ini? Kita Pak kalau kita aplikasi ya, aplikasi tidak lama Pak sebenarnya Pak. Kita aplikasi dia sekarang ini kan, misalkan bulan ini kita aplikasi. Iya. Nah, pembentukannya itu hitungan bulan aja Pak. Oh. Untuk memunculkan
daun, Daun. tajuk, Iya, iya, iya. tajuk kelapa sawitnya itu. Belum bunga ya, baru daun saja Belum di situ. bunga Pak, ini baru daun. Iya. Nah untuk buahnya itu Pak, kita pupuk dia, ya kan? Kita pupuk tahun ini, tahun depan kita baru menikmati hasil Pak. Wow, jadi masih menunggu 1 tahun lebih Masih ya? kita menunggu 1 tahunan Pak. Oh, Bisa iya, jadi iya. pun nanti 1,5 tahun. Iya, iya, iya. Karena kita harus munculkan dulu Pak pelepahnya. Iya, iya. Nah pelepahnya itu dia pasti ada efek sampingnya Pak. Iya. Kalau kita pupuk ini, Iya. bisa jadi dia mempercepat pemasakan buah. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk memunculkan buah, misalkan Pak tahun ini buahnya cuma 8 janjang per pokok. Iya. Nah kita pupuk Pak dia 1 tahun, misalkan kita pupuk dia 3 rotasi dengan 6 kilo ataupun 6,5 kilo. Iya. Nah di tahun depan kemungkinan buahnya bisa 15 janjang. Yang awalnya tahun ini mungkin dia cuma 8 janjang. Baik, baik. Jadi biar Bapak Ibu petani sawit juga tahu, biasanya kan kita berpikir kalau saya petani awam kan, kalau buahnya kurang ataupun kondisi fisik tanamannya kurus-kurus, jadi pengennya ingin cepat langsung dipupuk. Begitu dipupuk harapannya sebulan 2 bulan akan datang keluar buah, keluar bunga. Ternyata keliru ya Pak Riko. Ya keliru Pak itu. Paling yang nampak secara cepat itu pembentukan daun ya, warna daun mungkin bisa langsung berubah. Daun, ya. Tapi untuk buahnya masih harus menunggu. Teknis pembuatannya kita lihat dia posisinya menjadi rata. Yang tadi sebelumnya miring, nah sekarang ini sudah rata. Sebelah kanan dan sebelah kiri kita nih nampak jadi rata. Dan cenderung lebih miring ke sebelah dalam ini. Jadi kalaupun terjadi hujan, pupuk yang kita taburkan dia larinya cuma ke bagian tebing saja. Jadi tidak hanyut ke bawah karena sudah kita bentengi juga menggunakan karung-karung seperti ini. Oke, kita lihat juga Bapak Ibu, buahnya sangat luar biasa. Ini sana juga Bapak Ibu, dan seterusnya sana. Pelepahnya lentur-lentur, pertanda buahnya banyak sekali di sini. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, namun dari beberapa pokok yang kita lihat tadi, masih ada pokok kelapa sawit yang pertumbuhan buahnya tidak maksimal. Jadi kita harus lihat apa penyebabnya. Nah sebagai contoh pokok kelapa sawit yang ini Bapak Ibu ya. Nah pokok kelapa sawit ini jarang, buahnya sedikit. Padahal kita tetap sama menggunakan varietas Sriwijaya 1 juga di sini. Nah ternyata setelah kita lihat tempat dia tumbuh ini itu miring, kondisinya miring Bapak Ibu. Maka hari ini tadi kita buat satu perlakuan namanya pembuatan tapak kuda, sehingga pokok kelapa sawit ini bisa berbuah lebat kembali. Di video selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi ketika sudah kita membuat perlakuan seperti ini, efeknya terhadap pertumbuhan buah kelapa sawit ini.